Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi di Manchester United mendekati akhir bursa transfer musim panas. Di mana ya menurut gua ada situasi yang tidak mengenakan ya. Artinya terkait dengan pemain yang datang, pemain yang pergi, dan situasi skuad Manchester United. Banyak pemain yang cedera. Ya inilah Manchester United di awal musim, di mana yang gua harapkan di awal musim Manchester United bisa langsung tancap gas, bisa langsung mengumpulkan banyak poin. Sejauh ini so far so good, karena kalau gua bandingkan musim lalu, gue nggak bahas soal permainan dulu, tapi gue bahas soal raihan dulu ya. Dimana musim lalu setelah pekan ketiga Manchester United baru mengumpulkan 3 poin. Ya kan, kemenangan pertama ketika itu diraih di pekan ketiga big match menghadapi Liverpool. Tapi kali ini Manchester United satu langkah lebih tinggi, di mana Manchester United sudah berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dan menderita 1 kekalahan. Tapi yang mengkhawatirkan tentu saja dari sisi permainan, di mana skema Erik ten Hag belum bisa berjalan dengan lancar, dengan mulus di 2 pertandingan awal. Ketika menghadapi Nottingham Forest, mencoba hal yang berbeda lagi, kembali ke pakem 4-2-3-1, dan Manchester United bermain bagus di sana. Nah, di jeda transfer musim panas kali ini, Manchester United sudah mendatangkan beberapa pemain, melepas juga beberapa pemain. Yang paling fenomenal tentu saja melepas David De Gea, ya kan, lalu mendatangkan Andre Onana. Vital menurut gua, fenomenal dan juga vital penggantinya. Lalu Manchester United juga mendatangkan Mason Mount. Manchester United berusaha untuk mendatangkan striker premium, pilihan tidak banyak, pilihan juga sulit-sulit, mahal-mahal, tapi mendaratkan Rasmus Højlund. Nah, menurut gua situasi ini sebenarnya belum ideal, karena Manchester United ya dari pemain depan saja, Rasmus Højlund masih pemain muda, ya kan. Musim lalu bukan jadi pilihan utama di Atalanta. Dia datang juga dengan status cedera, ya kan. Tapi menurut gua ini belum pemain jadi gitu. Dia masih belum jadi, dia masih banyak yang harus dikejar. Sementara Manchester United punya kesulitan di lini depan. Sudah terlihat musim lalu dan terlihat juga di awal musim ini. Sehingga menurut gua ya Rasmus Højlund oke, dia pemain yang punya potensi yang besar juga, tapi bukan sosok yang dalam tanda kutip sempurna saat ini menurut gua ya, untuk musim kompetisi kali ini untuk mengejar tim-tim besar lainnya. Kalau gua bandingkan dengan Manchester City, mereka sudah punya Erling Haaland. Kalau gue lihat Liverpool, mereka punya Darwin Núñez, mereka punya Cody Gakpo, yang menurut gue punya potensi nih, lebih bagus lagi daripada musim lalu ketika saat ini ya, artinya di musim ini. Lalu Newcastle, mereka punya Callum Wilson, dan mereka juga punya Isak, ya kan, yang menurut gue sampai dengan saat ini juga menunjukkan kualitas yang bagus di lini depan. Nah, Manchester United dari musim lalu butuh sebenarnya pemain lini depan yang bagus, tapi ya situasinya seperti ini. Itu tadi pemain yang datang masih belum selesai, masih terus berusaha di detik-detik akhir ya untuk mendatangkan pemain baru. Yang tadinya gue harapkan, sebenarnya gue sudah pernah bilang kan di Sobat Football United di channel ini, kalau yang gue harapkan sebenarnya pemain ini bisa komplit seawal mungkin gitu loh. Bahkan sebelum musim ini mulai. Musim lalu kita di saat-saat akhir mendatangkan 2 pemain, ya kan. Kita mendatangkan Anthony dan kita juga mendatangkan Casemiro. Dan nampaknya musim ini pun juga akan demikian. Dengan pergerakan, gua ketika bikin video ini belum tahu ya situasi di back kiri. Kabarnya kan sudah semakin dekat nih Marco Correa. Lalu juga situasi dengan posisi pemain tengah. Ini juga sedang berusaha untuk didatangkan lagi pemain baru. Jadi ya harapan gue sebenarnya supaya lebih cepat lagi nih, nampaknya tidak bisa jadi kenyataan, karena ya sampai dengan bursa penutupan Manchester United masih akan terus berusaha untuk mendatangkan pemain baru. Bagaimana dengan melepas pemain?
Melepas pemain pun juga demikian. Situasi dengan Harry Maguire ya, dimana gagal untuk dilepas, ini kan merupakan suatu catatan menurut gua. Memang ada hal personal yang tidak dicapai dengan Harry Maguire, tapi seperti gua katakan juga, melepas Harry Maguire ini tidak mudah gitu loh. Ada dua faktor besar, faktor nilai transfer dan juga faktor personal dari sang pemain, dan ternyata kejadian betul. Sudah setuju biaya transfernya, personal yang nggak sepakat, sehingga akhirnya batal ya. Manchester United gagal untuk melepas Harry Maguire musim ini untuk bisa juga memperbarui kualitas di lini belakang dengan ya tadinya kan ada juga beberapa nama yang dikabarkan menjadi calon kuat untuk mengisi posisi bek tengah kalau Harry Maguire cabut, tapi ya kenyataannya tidak. Dan melepas pemain, Brandon Williams sudah cabut, Alex Telles cabut, Fred cabut, David De Gea tentu saja ini merupakan yang paling terbesar ya tantangannya untuk melepas David De Gea dengan cara yang menurut gue tidak benar, salah, tetapi intinya ya akhirnya dia sudah tidak di Manchester United. Ada perubahan yang besar juga di sektor penjaga gawang. Yang gue lihat adalah sektor depan dan juga tengah nih, di mana selain Fred, Manchester United kesulitan untuk melepas Donny van de Beek, Scott McTominay. Sampai dengan video ini gue bikin, salah satunya yang memang diinginkan oleh Manchester United, direncanakan ya untuk dilepas supaya bisa mendatangkan pemain baru, masih belum kejadian nih. Lini depan jangan lupa pun juga demikian. Anthony Martial, ya pemain ini yang kontribusinya musim lalu menurut gue minim dari sisi penampilan, ya masih akan berada di Manchester United musim ini, dan menurut gue ini menjadi sesuatu yang lagi-lagi catatan gitu loh. Bagaimana melepas pemain dari Old Trafford itu tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan Donny van de Beek pun yang sudah jelas-jelas Manchester United ingin oke kalau dia ini cabut, sang pemain ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Sudah sangat terbuka, tapi sampai dengan gue bikin video ini belum ada hal-hal yang tanda-tanda akan resmi ini kemana gitu ya, baik secara pinjaman maupun juga secara permanen, belum ada gitu loh. Ini merupakan tantangan. Dan ditambah, nah ini juga nih, yaitu adalah daftar pemain yang absen karena cedera. Ada Kobbie Mainoo, ada Amad Diallo, ada Tyrell Malacia, ada Rasmus Højlund, ada Mason Mount, ada Luke Shaw, ada yang terbaru Rafael Varane. Ini terlalu banyak menurut gue. Di awal musim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain. Atau kalau amat dikatakan mungkin akan dipinjamkan atau seperti apa ya. Ya 6-7 pemain lah. Ini sangat besar menurut gue jumlahnya. Ini luar biasa gitu. Dan ini juga tersebar di berbagai posisi. Sehingga ya ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi Manchester United. Dan kabar terbaru, Andre Onana ini kan kabarnya dipanggil oleh tim nasionalnya Kamerun, dan untuk AFCON Cup ya. Dan ini maka jadi ada kemungkinan Manchester United akan tampil tanpa sang kiper Andre Onana 5 pekan. 5 pekan di sekitar tahun baru nanti. Wow, 5 pekan ini cukup cukup panjang loh. Dan sangat wajar, oleh karena itulah kenapa Manchester United sangat ingin mendatangkan kiper kedua yang senior, Alta Bayindir. Ya, sampai dengan tahun baru nanti, ya pemain-pemain yang tadi gue sebutkan cedera itu akan sebagian besar akan masih tetap cedera. Luke Shaw, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo, jelas. Gua nggak tahu soal Amat ya. Lalu setelahnya Rafael Varane pun juga demikian. Jadi yang sampai dengan mungkin sekitar tahun baru bulan November sampai Desember itu akan absen. Sekali lagi ya, Rafael Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mason Mount kabarnya juga sampai November. Wow, Kobbie Mainoo, terlalu banyak. Ini juga memberikan catatan juga bagi gue. Ada apa nih?
situasi fisik dari pemain Manchester United kenapa sampai ngedrop seperti ini, sampai cedera banyak. Ini sistem latihannya kah yang salah atau ada hal yang apa gitu loh. Karena ini masih di awal musim. Biasanya cedera seperti ini itu ya musim dingin lah ya, atau menuju akhir-akhir musim di mana pemain sudah mengalami declining, penurunan kondisi situasi fisik, baru mereka cedera. Atau ya di musim dingin biasanya karena jadwal sudah mulai ketat ya kan. Tapi ini kan belum. Nah ini menjadi tanda tanya besar buat gue, dan situasinya kan jadi sulit bagi Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan Manchester United yang menurut gue juga sebenarnya gue asumsikan ya punya juga sumbangsih gitu loh di banyaknya cedera pemain Manchester United. Pengamatannya bagaimana, analisanya seperti apa? Kalau ada pemain-pemain yang punya potensi cedera, kenapa mesti dipaksakan bermain mungkin ya? Karena ada pilihan-pilihan lain juga kan di beberapa posisi. Rafael Varane contohnya. Sekarang Manchester United sangat keropos nih pilihan di lini belakang. Ini juga sekaligus apa ya? Mungkin Sobat Football United biasa gue gak mengkritik atau enggak, tapi ini merupakan kritik buat gue sih, dari gue kepada tim kepelatihan Manchester United gitu loh. Termasuk juga tim fisik dari Manchester United juga ya. Karena situasinya ini buat gue mendebarkan loh dengan cedera-cedera yang ada ini. Karena sebentar lagi Manchester United masih di 3 pertandingan awal hanya di Premier League. Sebentar lagi akan masuk di Champions League, ikut juga kompetisinya di sana. Jadwal akan semakin ketat lagi. Tim ini sangat tipis gitu loh. Dan Erik ten Hag juga tidak bisa sembarangan memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Apakah pemain muda ini sudah siap? Gue nggak bisa menerima alasan-alasan ya diberi kesempatan dulu, kita lihat dulu ya kalau berhasil, kalau nggak kan di situ. Sementara pemain muda ya menurut gue fokusnya lebih ke berkembang, dan di situ juga ada pertaruhan resiko yang besar gitu loh kepada pemain muda. Kalau dia jadi ya, kalau nggak waduh, ada juga kemungkinan declining ya kan dari sisi mental, nanti kena pressing lagi media dan lain-lain dari fans juga kan. Menurut gue terlalu riskan. Sementara pemain seniornya ya terbatas gitu. Jadi ini menurut gue sesuatu yang sangat sulit, tantangan yang besar di awal musim. Dan menurut gue disinilah peran dari sang pelatih ya. Ini bagaimana dia memutar otak untuk mencari solusi dari situasi seperti ini. Kita lihat saja weekend ini Manchester United akan menghadapi laga besar, menghadapi runner up musim lalu Arsenal. Dan juga ya jadwal akan terus bergulir sampai dengan Liga Champions nanti. Gue harapkan Manchester United tetap seperti gue katakan di awal ya, memiliki start yang bagus walaupun tantangannya nampaknya lebih besar daripada musim lalu. Bagaimana menurut Sobat Football United situasi di Manchester United saat ini? Situasi transfer yang masih tersendat-sendat, tapi cedera justru banyak terjadi di skuad. Optimiskah, pesimiskah, alasannya apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.